Halo, perkenalkan nama saya Gigi Daniel dari Prodi Aquaculture 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemupukan dan pengapuran pada kolam. Perairan yang subur adalah perairan yang banyak mengandung unsur hara. Perairan yang subur dapat mendukung kehidupan organisme dalam air tawar, terutama algae dan fitoplankton dalam percepat pertumbuhan dan kelimpahannya sebagai pakan alami pada kolam. Untuk menambah dan mempertahankan kesuburan perairan, maka perlu diberikan pengapuran dan pemupukan pada dasar kolam. Kesuburan perairan adalah kapasitas atau kesanggupan atau kemampuan perairan untuk menyediakan unsur hara yang sesuai bagi kehidupan fitoplankton sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal. Pada prinsipnya, tanah yang subur adalah tanah yang secara konsisten memberikan hasil yang baik tanpa penambahan pupuk. Penambahan pupuk dan pengapuran pada kolam budidaya bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesuburan pada dasar kolam. Pakan alami merupakan pakan terbaik bagi pertumbuhan ikan, baik itu bagi larva ikan maupun ikan yang sudah dewasa. Pakan alami pada dasarnya sudah terdapat pada air kolam. Namun supaya jumlahnya melimpah, perlu dilakukan pemupukan pada kolam. Pemupukan kolam dapat menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk organik yang biasa digunakan dalam pemupukan pada kolam adalah kotoran ayam atau kotoran burung puyuh. Sedangkan pupuk anorganik yang biasa digunakan adalah pupuk urea dan TSP. Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah. Kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur CaCO3. Pada umumnya, pemupukan dilakukan bukan karena tanah kekurangan unsur kalsium, tetapi karena tanah yang terlalu asam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan supaya unsur-unsur hara seperti fosfor mudah diserap oleh tanaman dan keracunan akan unsur aluminium dapat dihindarkan. Alat yang digunakan pada praktikum pemupukan dan pengapuran kali ini adalah: pertama, akuarium yang digunakan untuk menampung tanah sebagai bahan praktikum. Alat kedua adalah sekop yang digunakan untuk membalikan tanah, mengambil kapur, dan mengambil pupuk. Alat ketiga adalah ember yang digunakan untuk menampung pupuk dan kapur. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah kapur pertanian, pupuk urea, tanah liat, saponin, dan air. Cara kerja pada praktikum pemupukan dan pengapuran kali ini adalah: pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium. Selanjutnya, balik tanah tersebut menggunakan sekop. Kemudian jemur tanah selama 3-5 hari sampai tanah dalam keadaan pecah-pecah. Kemudian, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Diamkan selama 1-2 hari. Lalu keluarkan air tersebut, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, kemudian ukur pH tanahnya, dan laporkan hasilnya. Selanjutnya, berikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian di permukaan tanah sebanyak 1,5 ton per hektar. Kemudian keringkan tanah 2-3 hari dan padatkan tanah. Lalu berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm dan kemudian isi dengan air. Lalu tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar. Sebarkan merata di seluruh permukaan tanah.
Lalu, lakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau sekitar 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mencuci hamakan tanah pada dasar kolam. Kemudian tambahkan air secukupnya pada akuarium dan laporkan hasilnya. Hubungan pengapuran dan pemupukan sangat erat dan berkaitan karena kedua aspek tersebut dapat meningkatkan produktivitas berbudidaya. Kedua aspek ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, tetapi tujuan utama dari pengapuran dan pemupukan adalah meningkatkan produktivitas pada budidaya. Dalam berbudidaya, didahulukan pengapuran dibandingkan pemupukan. Pengapuran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan alkalinitas air, membentuk sistem penyangga atau buffer yang kuat, meningkatkan pH air sebagai desinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik, mengendapkan unsur besi, menambah ketersediaan unsur fosfor, dan merangsang pertumbuhan plankton dan bentos. Sedangkan pemupukan bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan unsur hara untuk menciptakan pakan alami bagi ikan. Jika dalam berbudidaya didahulukan pemupukan dibandingkan pengapuran, maka hasilnya kurang efektif. Jika salah satu aspek ini diabaikan, maka produktivitas dalam siklus budidaya tidak akan maksimal.